Apa kabar para pemakai iPhone lawas yang sedang pikir untuk melawan keinginan buat upgrade? Sekarang saya mau bahas iPhone 11 Pro. Ini adalah iPhone Pro. Ini adalah iPhone dengan gelar Pro pertama yang diluncurkan oleh Apple. Jadi kata-kata Pro itu pertama kali mulai di iPhone seri 11 ini. 11 Pro. Nah, apa yang perlu kita pikirkan untuk melawan keinginan upgrade? Yang namanya manusia kan pasti selalu pengen upgrade terus ya, apalagi selalu pas ada barang yang terbaru, kita pingin punya barang terbaru itu, entah karena alasan-alasan ya, alasan pribadi lah, mungkin pengen coba fitur baru ya, yang namanya setiap orang punya alasan sendiri lah ya buat upgrade. Tapi saya lagi pingin cari alasan kenapa pakai iPhone 11 Pro ini dan nggak upgrade. Kita perlu cari justifikasi atau pembelaan atau pemikiran supaya melawan keinginan-keinginan untuk upgrade. Bukan karena nggak ada duit, tapi karena sayang duitnya dan pelit. Nah, apa aja yang perlu kita perhitungkan dari iPhone 11 Pro ini? Ini berguna buat kamu yang udah punya iPhone ini atau sedang mempertimbangkan untuk punya ini video buat kamu. Nah, yang saya pengen tunjukkan, jadi ini iPhone 11 Pro ini saya pakai udah sekitar 3 atau 4 tahun, dan baterai health-nya itu ada di mana? Nah, ini kalau kamu lihat, ini ada di 88%. Lumayan ya. Saya emang nggak pernah pakai ini buat main game. Ini khusus untuk banking dan sekarang buat video. Dulunya saya berniat untuk cuman pakai ini buat banking aja. Ini tetap jadi yang pertama, dan pakai Samsung itu buat foto atau video. Tapi berdasarkan pengalaman dan mata saya yang cukup jeli lihat, video di Samsung itu jelek. Secara warna mungkin bagus, tapi ada 1-2 kali kesempatan video itu nggak reliable, dan noise dan shaky-nya tuh terlalu banyak di Samsung. Apalagi waktu perpindahan lensa itu, wah, nggak banget. iPhone tetap jadi yang nomor 1 urusan soal video. Nah, saya mau kasih tahu apa keunggulan dari iPhone 11 ini. Desain nggak perlu diomongin, karena ya desain itu relatif gitu ya. Kita berpatokan pada angka saja. Ini GSM Arena. Kita langsung perbandingkan 11 Pro dengan langsung ke 17 Pro. Apa kelebihannya 11 Pro ini? Kelebihannya itu cuma satu, nggak ada yang lain. Nah, ini dia. Ini di main kameranya ya. Kalau kamu lihat, kelihatan nggak sih? Bentar, fokus dulu. Nah, di modulnya ini, di bagian main kamera, iPhone 11 Pro ini memiliki individual pixel size 1,4 mikron. Sedangkan 17 Pro 1,22 mikron. Nah, apa artinya ini? Individual pixel size semakin besar, itu cahaya yang dia terima semakin besar juga. Jadi 1,4 mikron di 11 Pro ini cuman satu-satunya keunggulan yang dia punya. Nah, tentunya ini ditentukan oleh faktor lain lagi ya. Kecerahan gambar, foto dari suatu kamera itu dipengaruhi oleh sensornya juga. Kalau di 17 Pro ini memiliki sensor yang jauh lebih gede dibandingkan dengan di 11 Pro. Bahkan bukaan lensanya 11 Pro ini sama dengan 17 Pro, sama-sama f-nya di 1,8. Tapi yang bikin 17 Pro ini menang telak sih emang ukuran sensornya sih. Lebih gede jauh dibandingkan 11 Pro. Nah, jadi justifikasi apa yang perlu kita
punya supaya menghentikan keinginan untuk upgrade. Nah, saya tanya ke Gemini, jadi apa improvement yang paling signifikan per generasi? 11 Pro ini kamera iPhone yang pertama, ada 3 lensa. Nah, kalau kita lihat 12 Pro, apa kelebihannya? Kelebihan cuman 5G doang. Cuman kelebihan 5G dibandingkan dengan yang iPhone 11 Pro. Ya udah, tinggal pakai WiFi aja, kelar kan. Lagian kita mau scrolling di 4G juga cukup kok, nggak ngelek-ngelek amat. Oke, jadi 12 Pro udah lewat ya. 102, kalau di 13 Pro 120 Hz ProMotion display. Ya buat saya sih ini nggak ngefek, karena kalau waktu saya pakai Samsung juga saya pakainya di 60 Hz juga udah cukup. Oke, lewat. Kemudian 14 Pro keunggulan itu di Dynamic Island. Ya elah, ini mah ya gimmick lah. Kenapa bedanya cuma pakai poni dengan pakai Dynamic Island? Malah Dynamic Island kan lebih di bawah, lebih makan layarnya. Buat apa ada layar-layar terang dikit di atas? Lewat. Jadi ini alasannya nggak valid buat upgrade. Kemudian titanium design dan USB-C. Nah, USB-C ini kepake kalau orang suka transfer data. Jadi kalau misalnya video dari handphone mau edit ke laptop, mesti ditransfer dulu bergiga-giga. Nah, ini kepake. Tapi saya nggak pakai, saya langsung edit di iPhone 11 ini pakai CapCut tentunya. Jadi nggak valid alasan buat upgrade ke sini. Kemudian 16 Pro ini massive improvement itu ada di layarnya. Dia 6,3 inci. Saya nggak suka layar gede, saya sukanya yang layarnya kecil, ketolong. Nah, 17 Pro big clip-nya itu ada di 12 GB RAM. Ini cuman 4 GB. Tapi ini buat AI doang. Ya buat apa ya pakai AI sekalian lagi Gemini? Buat apa juga pakai AI di on device processing? Pakai aja Gemini, udah kelar. Nah, jadi kalau kita lihat posisi significant improvement dari antara 12 sampai ke 17 Pro ini sama sekali nggak valid, bukan alasan yang valid untuk upgrade. Nah, tapi bagaimana kalau kita ke sisi departemen kamera? Nah, ini yang paling susahnya. Karena buat saya ya, foto itu lebih bagus di Samsung. Karena gambar itu lebih ngepop, ngedit titik-titiknya, ngedit grain-grain, jerawat-jerawat itu lebih enak di Samsung. Di iPhone bisa gak sih ngedit ngilangin jerawat? Kayaknya bisa ya. Cuman ya yang paling saya tahu itu di Samsung tuh jelas pasti sangat bisa. Kemudian buat tirusin muka, ya buat ngedit-ngedit foto cantik lah, lebih paling enak di Samsung. Tapi jelas kalau video enggak. Video jauh menang di 11 Pro. Saya bisa bilang itu karena saya suka pakai ini buat video. Nanti di video lain saya akan jelaskan bagaimana cara saya pakai iPhone ini untuk ambil video. Nah, sekarang justifikasi di bidang kamera. Ngomong-ngomong nih, saya pakai iPad mini ya buat video ini, jadi gambarnya mungkin agak blok. Sorry. Nah, di 11 Pro ini pertama kalinya ada night mode. Ya sebenarnya sih kalau night mode pakai software apapun bisa ya. Pakai night mode buat bukaan lensa lama, pakai aplikasi apapun tuh bisa. Ultra wide, nah ini hardware
tapi tetap aja di 11 Pro ini buluk ultrawide-nya ya, cukup buat lihat ya itulah. Nah di 12 Pro ini dia keunggulannya itu ada di LiDAR itu supaya cepat fokusnya. Ini sih bagus juga ya, supaya cepat fokus. Tapi menurut berdasarkan pengalaman saya pakai iPhone, ini juga fotonya jauh lebih tajam dibandingkan dengan pakai Samsung. Jadi LiDAR ini jelas lebih nolong lagi. Ya, tapi bisa 11 Pro ini ya masih tetap sharp kok fotonya. Tapi kalau LiDAR ini bantunya waktu di low light untuk fokusinnya. Jadi ini sebenarnya bantu. Nah, tapi kita nggak usah foto gelap-gelap lah ya. Hidupin aja lampu, selesai. Nah, kemudian Pro RAW. Pro RAW-nya ini juga saya suka sebenarnya Pro RAW. Jadi kita ambil gambar foto video yang kontrasnya itu rendah, jadi waktu ngedit warnanya itu bisa lebih lebar jangkauan warnanya. Tapi ya udah lah ya, pakai filter CapCut aja udah kelar sih. Lagian Pro RAW ini size-nya gede. Ke 13 Pro ini makro fotografi. Buat kamu yang suka sih silakan makro fotografi. Saya juga suka atau makro fotografi. Cuman fotografi men, saya lagi ngomongin video. Nah, cinematic mode, siapa yang suka cinematic mode? Saya suka sebenarnya. Cuman kalau fotonya aja masih edge detection-nya masih jelek, apalagi cinematic mode di video, pasti edge detection-nya ini ngawur-ngawur. Jadi percuma juga pakai. Nah, ke 14 Pro ini nggak ada obat sih. 48 megapiksel main sensor. Ini kalau si 11 Pro ini cuma 12 dia megapikselnya. Ini kebanting sih sama 14 Pro untuk besaran dari main sensornya. Cuman ya sekali lagi justifikasinya adalah ya emang mau ditonton di mana sih? Apakah kita mau nonton di layar 50 inch, 80 inch TV kan enggak. Ujung-ujungnya pasti akan nontonnya di layar handphone juga. Jadi nggak perlu resolusi gede buat nonton video. Karena kita ujung-ujungnya akan nonton di handheld kita juga. Kemudian apakah 48 megapikselnya ini mau kamu pakai buat ngeprint di poster? Kan enggak. Ujung-ujungnya cuma upload di IG doang. Yang layarnya sekali lagi juga cuma ukuran 10 x 10 cm doang. Jadi ya 48 megapiksel kalau cuma lihatnya di digital ini nggak pengaruh. Kecuali kalau kamu mau ngeprint. Saya nggak ngeprint. Lagian siapa sih yang mau ngeprint? Tahun 2026 masih ngeprint. Oke, teratasi. Sekarang ke 15 Pro. Lock video and 5x optical zoom. Nah ini sih, ini nggak ada obat juga nih, 5 kali optical zoomnya. Lock video tadi ya, udah saya bahas. Pakai filter aja, dibantai pakai filternya CapCut, bodo amat mau keterangan kayak. Yang penting saya suka kalau pakai CapCut video. Saya juga nanti akan kasih tutorialnya ya, gimana caranya. Saya suka ngedit video di CapCut supaya kelihatannya crisp gitu. Di 5x optical video, 5x optical zoom ini nggak ada obat sih, karena di 11 Pro ini optikalnya itu cuma 2, cepet banget. Optical zoomnya dia cuma 2, ya ampun, kalah banget sama 5x optical zoomnya ini. Bahkan di Samsung ini cuma 3x. Saya pakai S23 ya. Itu cuma 3x. 5x ini jelas nolong banget. Apalagi kalau kita suka ambil video atau suka ambil foto yang orang-orangnya itu nggak
terdistorsi. Itu alasan pertama orang-orang suka pakai 5x. Ya pokoknya kalau pakai lensa tele untuk foto atau video itu bisa samping-sampingnya nggak kena distorsi. Jadi kalau kamu suka foto grup gitu ya, nah orang di kanan dan di kiri itu biasanya melar orang-orangnya. Nah kalau kamu pakai lensa tele untuk foto grup itu enggak, semuanya lebih kelihatan manusia, nggak melar. Nah 5x ini juga buat orang-orang yang suka ambil foto dari jarak jauh, takut ngedeketin orang, 5x ini kepake sih. Atau buat kucing yang suka lari gitu kan, 5x ini kepake sih. Tapi ya kalau kamu cuman punya 2x optical zoomnya, ya udah sih, itu butuh keberanian buat nyamperin aja objeknya. Ya teratasi lah. 16 Pro ini main sensornya udah 48, nambah lagi ultra wide-nya di 48. Saya nggak suka sih ambil foto ultra wide, karena ya selain teman saya sedikit, ultra wide juga biasanya kualitas dari ultra wide itu lebih rendah daripada main sensor. Ini walaupun sama-sama 48 di ultra wide dan di main sensornya di 16 Pro, menurut saya kualitas di main sensor itu pasti lebih tinggi dibandingkan ultra wide. Dan saya lebih sering pakai optical zoom dibandingkan dengan ultra wide. Nah, terus di 17 Pro ini perfect sih sebenarnya. 48 triple stack kamera. Jadi di main sensornya, di ultra wide 48, di tele lensnya itu 48. Ini nggak ada obat sih, ini udah paling ultimate nih yang ini nih. Sakti 17 Pro ini. Cuman ya udahlah ya. Sekali lagi tadi 48 ini di view-nya juga akan digital. Kamu nggak akan ngeprint ini, dan kamu nggak akan nonton ini di layar 80 inci di TV, kagak. Kepakainya ujung-ujungnya pasti nontonnya di IG doang atau di shorts doang, di scroll-scroll. Nah ini salah satu justifikasi saya buat nggak upgrade ke 17 Pro. Ya, buat comforting hati aja, biar nggak gatal tangan buat beli-beli, walaupun setiap kali nontonin live TikTok harga 17 Pro turun terus. Tapi turunnya sih cuma 100-200 doang. Oke, that's it. Semoga kamu bisa bertahan dengan iPhone lawas kamu 11 Pro ini.